البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Disebutkan pada pertemuan terakhir kita sudah masuk bab salatul kusuf. Salat kusuf atau salat gerhana. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa kaifiyah tata caranya hanyalah satu, karena waktu itu terjadi gerhana matahari sekali di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga gerhana bulan tidak disebutkan, yang terjadi gerhana matahari. Caranya bagaimana? Rakaat yang dia itu 4 rakaat di dalam 4 sujud. Jadi rakaat yang pertama baca yang panjang, kemudian rukuk, kemudian baca Sami Allahu liman hamidah, tetapi apa? Membaca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi lebih pendek dari yang pertama, ya, kemudian baru rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Kemudian dilakukan seperti itu juga di rakaat yang kedua. Ini demikian kesimpulan kita sebutkan kemarin. Tata cara yang lain disebutkan dihukumi oleh para ulama dhaif atau syadzah, asing. Kenapa? Karena menyelisih hadis Bukhari dan Muslim tadi sudah sebutkan. Ada riwayat Imam Muslim dihukumi bahwa itu dhaif. Kemudian berikutnya hadis nomor 493. Bagaimana kalau kemudian ya, dalam bab salatul kusuf ini kita dapati di situ angin dan semisalnya. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Di situ ada Ibrahim bin Abi Yahya, kadzdzab, pendusta. Imam Syafi'i mengatakan dia ini thiqah, terpercaya. Ya, tetapi para ulama yang lain mengatakan dia ini pendusta. Ya, kadang seperti itu. Kadang rawi itu disebutkan yatasonna, ini seakan-akan khusyuk di hadapan seorang ulama, sehingga ulama itu menghukumi dia itu thiqah, padahal yang lain tahu dia ini pendusta. Dia di sini dhaif jiddan. Qala, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mahabati rihul qad, tidaklah angin itu bertiup sedikit pun, bertiup dengan kencang semisal itu, illa jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersimpuh di atas rukbatayhi, di atas lututnya, biasa. Ya, seperti seorang bersimpuh itu di atas lututnya itu. Seperti kedudukan dia itu duduk, ya. Ketika kita sholat duduk sholat itu seperti itu kurang lebih, tapi telapak kakinya kan diluruskan. Seperti duduk ketika di antara 2 sujud itu. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ij'alha rahmatan, ya Allah jadikanlah dia itu yakni angin itu rahmat, wa la taj'alha adaban, jangan kau jadikan angin itu adaban, adab, siksaan. Rawi Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa Tabrani, demikian juga Imam Tabrani. Tadi sudah kita sebutkan di sini adalah dhaif jiddan. Bahkan mau itu anak ada rawi yang ini tadi pendusta. Jadi tidak perlu diucapkan doa ini. Cukup bagaimana kalau kita mendapati angin yang keras semuanya. Sebutkan telah lewat di dalam Riyadhus Shalihin dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Nabi SAW mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku minta kepada Engkau kebaikannya, kebaikan angin ini. Wa khaira ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan padanya. Wa udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekannya, wa syarri ma umirat bihi, dan kejelekan apa yang diperintahkan dengannya. Kemudian berikutnya hadis nomor 494. Bagaimana kalau terjadi gempa? Nah, ini kesimpulannya tidak ada sholat, ya. Walaupun disebutkan ini perbuatan sebagian sahabat. Wa anhu, yakni dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini sahih dalam artian perbuatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan para ulama berselisih apakah berarti ada, karena Abdullah bin Abbas beliau melakukan perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, kan? Sebagian berpendapat tidak mungkin ini dari istihad beliau atau akal pikiran beliau. Tapi kalau alam yang rajih adalah apa? Tidak perlu sholat ketika terjadi gerhana ini
gempa bumi, ketika terjadi gempa bumi. Ini perbuatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saja. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sahih ya, sanadnya adalah sahih. Suara Imam Abdurrazzaq juga, dan sanad yang dibawakan oleh Imam Abdurrazzaq di Al-Musannaf itu termasuk sanadnya Ali, dekat dengan Nabi, sehingga ini disebutkan sahih sanadnya. Annahu shalla fi zalzalati sita rakaat. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas beliau sholat ketika terjadi zalzalah gempa 6 rakaat wa arba'a sajadat di dalam dan 4 sujud. Hampir mirip seperti sholat gerhana. Kalau sholat gerhana kan dia berapa? 4 rakaat. Ini 6. Wa qala, kemudian dia mengatakan hakadha sholatul ayat. Hakadha sholatul ayat. Demikianlah sholat ayat. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya gempa bumi dan semisalnya. Rawal Baihaqi, semua Imam Baihaqi. Ini perbuatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa dzakara Syafi'i an Ali radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i menyebutkan dari Ali radhiyallahu anhu, mislahu semisalnya duna akhirih, tanpa akhirnya, tidak ada, yakni tambahan tadi, hakata sholatu, tidak ada. Tapi perbuatan Ali bin Abi Thalib. Tetapi ternyata sanadnya adalah dhaif, ya. Jelas bahwa Imam Syafi'i langsung dari Ali bin Abi Thalib, terputus kan demikian. Maka dari sini terjadi perselisihan para ulama. Hal yusalli fil ayat ghairi kusuf asyams wal qamar, apakah sholat ketika terjadi ayat-ayat selain gerhana matahari dan gerhana bulan? Ada 3 pendapat, ya, masyhur di sisi Hanabilah, demikian juga ucapan Ishaq, Abu Thawr melakukan demikian karena perbuatan Abdullah bin Abbas tadi. Pendapat yang kedua, setiap terjadi hal-hal yang menakutkan. Ini demikian. Kemudian pendapat yang ketiga, la yusalla illa likusuf asyams wal qamar, tidak sholat kecuali terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Ini salah yang benar. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Demikian juga yang lainnya. Sudah, ini saja. Ya, karena tadi kan perbuatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau terjadi gempa, ya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan ya musibah itu. Kemudian berikutnya, permasalahan berikutnya, idza tama salatul kusuf ma salati ukhra. Bagaimana kalau bertepatan salat kusuf dengan salat yang lain? Nah, demikian. Bagaimana ini? Maka di sini ada tafsir, perincian. Ya, apabila bertemu dengan salat wajib, maka apa? Didahulukan sholat kusuf ini selama apa? Tidak takut waktunya habis, paham? Jadi umpamanya sholat isya umpamanya, sebelum adzan itu kelihatan bulan gerhana, kemudian dia sholat. Apakah sholat isya dulu? Apakah sholat gerhana? Sholat gerhana dulu. Boleh dipanjangkan atau sampai kira-kira selesai, kemudian baru sholat isya. Insya Allah demikian. Dulu pernah itu ketika mau sholat subuh itu, jadi sholatnya panjang, belum lagi ada khutbah dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian ditakutkan sholat wajibnya itu waktunya mau habis, sholat wajib dulu baru sholat ini, sholat kusuf. Ini demikian. Selesai pembahasan sholat kusuf. Berikutnya kita masuk bab sholatil istisqa, ya, sholat istisqa dari kalimat suqya, yakni air, ya, aliran air. Al-istisqa yakni minta untuk diturunkan hujan. Ya, as-siqa ini seperti menuangkan, seperti lafaz itu. Jadi al-istisqa meminta, sebagaimana wazan yakni istighfar, meminta ampunan. Maka di sini dibahas oleh beliau oleh Ibnu Hajar bab tentang sholat meminta hujan, minta untuk diturunkan air hujan. Sebagaimana kita ketahui di situ disyariatkan untuk seseorang melakukan sholat istisqa ketika tidak ada hujan atau kurang hujan. Semoga di sini oleh beliau hadis yang pertama, hadis nomor 496. Tapi hadis ini adalah dhaif, ya. Hadis ini adalah dhaif. Disebutkan di situ ada Hisham bin Ishaq, majhulul hal, tidak diketahui keadaan dia. Walaupun mereka menyebutkan sebagian ulama kalau majhul hal ini dia dari
generasi tabi'in sebagian menerimanya, tapi yang rajih alam dhaif. Demikian. Demikian juga bapaknya dia ini, ya, yaitu Ishaq ini tidak mendengar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, dalam keadaan tawadhu, menunjukkan benar-benar ya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutabaddilan, atabaddul tarku tasayyun, meninggalkan perhiasan, pakaian biasa-biasa. Mutakhasyian, ya ini tampakkan mudzahiran lil khusyuk, menampakkan khusyuk. Mutarasilan, disebutkan ghairu musta'jil, tenang dalam perjalanan. Mutadarrian, dalam keadaan tadarruk, minta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasala rakaatain, kemudian beliau salat 2 rakaat kama yusalli fil id, sebagaimana salat id. Tapi yang benar apa? Tidak seperti salat id, tidak ada di situ 7 kali takbir, ya demikian. Lam yakhtub khutbatukum hadhi, tidak berkhutbah sebagaimana khutbah kalian ini. Tidak ada khutbah seperti khutbah id, maksudnya seperti itu. Tapi di sini dhaif tadi. Rahul khamsah, disebutkan oleh yang 5. Yaitu apa? Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Wa sahahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi mensahihkan, wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban, demikian juga Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Ini masyhur. Ibnu Hibban mensahihkan orang-orang yang itu masyhur. Demikian juga supaya menyebutkan Imam Tirmidzi beliau tasahil. Jadi di sini adalah dhaif. Kemudian berikutnya hadis nomor 497. Ya, inilah hadis yang dijadikan dasar ketika orang sholat istisqa. Di sini sahih, di sini hasan. Disebutkan Imam Abu Dawud. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mengeluhkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, quhutul matar, tidak adanya hujan, tidak turun hujan. Biasanya terjadi paceklik atau semisalnya. Fa'amara bimimbar, kemudian beliau merintahkan untuk didatangkan mimbar. Fa'udhi alahu bil musola, kemudian diletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di musola, yaitu tempat sholat. Ya, di lapangan, tidak di masjid. Wa wa'ada nas yauman yakhrujuna fihi, Nabi menjanjikan kepada manusia hari untuk mereka keluar padanya. Tentukan kira-kira hari apa kita akan keluar. Hari Senin kita keluar namanya, ya. Wa kharaja hina bada hajibus syams, maka Nabi keluar ketika bada, tampak hajib, penutup syams, matahari, seperti sholat id, ya seperti itu, sepenggalah agak tinggi matahari itu, bukan langsung keluar dari ufuk kemudian sholat, tidak, seperti sholat id. Ini sunnahnya adalah itu. Faka ada alam mimbar, kemudian beliau duduk di atas mimbar. Faka baro, maksudnya beliau di atas mimbar. Faka baro wa hamidallah, kemudian beliau bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ini termasuk tata cara salat istisqa. Innakum syaqautum jadaba diyarikum, sesungguhnya kalian mengeluhkan tentang paceklik negeri kalian, tidak turun hujan. Waqad amarakumullah an tad'uhu, dan Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adakum ayastajiba lakum, dan Allah menjanjikan untuk mengijabahi kalian. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabahi. Dan mana ijabah luas daripada sekedar menjawab, daripada sekedar apa? Memenuhi doa itu. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan lagi, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat apapun Allah kehendaki. Allahumma anta Allah, ya Allah engkau adalah Allah, la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara, engkau zat yang maha kaya dan kami adalah makhluk yang lemah, yang fakir. Anzil alaina al-ghais, turunkanlah kepada kami al-ghais, hujan. Waj'al ma anzalta alaina quwwah, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan.
Wa balaghun ilahin, dan bekal sampai waktu yang tertentu. Tsumma rafa yadayhi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtaihi. Terus-menerus Nabi mengangkat kedua tangannya sampai tampak putih ibtaihi, ketiak. Kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya mungkin gamis beliau tidak sampai ke rusuk, ya. Tidak sampai ke ini. Ya, ini sebelum pergelangan tangan ini. Sampai kelihatan ketiaknya kan mungkin cuma sampai siku kan semisal itu. Sampai kelihatan. Kedua ketiak Nabi SAW, putihnya itu. Tsumma hawala ila nas dhahrahu. Kemudian beliau memindahkan di hadapan manusia punggungnya. Beliau menghadap ke depan. Ya, demikian, memalingkan punggungnya. Wa qalaba ridahu. Kemudian di qalaba, dibalik ridaknya. Ridak itu seperti selendang diletakkan di apa? Di atas pundak, dua kanan kiri. Itu biasa istilah kita, ini kiai-kiai pakai itu. Itu namanya ridak, seperti selendang yang tidak panjang kali diletakkan itu. Biasanya orang-orang olahraga itu handuknya itu, ya. Maka di sini ridak, biasa kita kenal dulu. Biasanya untuk menutup wajah karena dingin sekali. Maka di sini Nabi SAW beliau apa? Membalik, ya. Umpamanya ridakan gini, seperti selendang itu, dibalik. Yang kanan jadikan kiri, yang kiri jadikan kanan. Balik begini. Ini tafaulan, sebenarnya mengatakan seperti itu, tafaul husnudzon, supaya berubah keadaan menjadi turun hujan. Wa rafi'un yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap ke manusia lagi. Wa nazala, dan turun dari mimbar. Fa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Ya, seperti ini. Fa ansya'allahu ta'ala sahabatan, kemudian Allah memunculkan sahabah, awan langsung. Fara'adat, kemudian ada ra'at, petir. Wa barakat, demikian juga ya kilat putih. Tsumma amtarat, kemudian turun hujan. Rawahu Abu Dawud, semua Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis ini hasan. Wa qala gharibun, beliau mengatakan gharib, asing, wa isnaduhu jayyid, sanadnya adalah bagus. Ini langsung dikabulkan. Juga Masya Allah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu dia meminta Abbas langsung berdiri. Ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, langsung turun hujan waktu itu. Demikian di zaman Muawiyah juga, seorang tabi'in disuruh langsung turun hujan. Masya Allah. Ini sampai di sini, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.